Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan PPDB SMA Negeri, SMK Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur di tahun 2023 ya. Tentu ini diperuntukkan bagi kalian yang sekarang duduk di kelas 9 SMP atau sederajat atau yang ingin masuk ke SMA Negeri atau SMK Negeri. Silahkan disimak dengan baik. Kali ini topik kita adalah terkait informasi ketentuan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya. Silahkan disimak ya. Oke. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali merupakan salah satu jalur di antara 5 jalur untuk bisa masuk di PPDB SMA Negeri, SMK Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur ya. Jadi untuk jalur perpindahan tugas orang tua ini nanti diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK yang mana terdiri dari jalur pindah tugas orang tua atau wali, anak guru atau tenaga kependidikan, dan anak nakes atau tenaga kesehatan, yang mana kuotanya adalah 5%, yang terbagi dalam kategori untuk pindah orang tua wali 2%, anak guru 2%, anak tenaga kesehatan 1%. Yang perlu diperhatikan ini nanti ketentuan dari masing-masing ini ya. Dari masing-masing pindah orang tua wali, anak guru, anak nakes ini syarat ketentuannya bisa dicek. Seandainya kalian masuk dalam persyaratan ini bisa menggunakan jalur ini untuk bisa masuk di SMA atau SMK Negeri. Oke. Jalur PPDB untuk pindah tugas orang tua atau wali itu diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan 1. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan. Maksudnya yang mempekerjakan orang tua atau wali ya. Yang kedua tentu adalah surat keterangan domisili. Sehingga surat penugasan yang dimaksud diperoleh itu saat calon peserta didik baru tersebut bersekolah di SMP atau sederajat. Jadi surat yang diperoleh oleh orang tua atau wali ini yang dimaksud adalah saat peserta didik masih bersekolah di SMP atau sederajat. Kemudian perpindahan tugas orang tua wali yang dimaksud adalah antar kabupaten kota dalam Provinsi Jawa Timur atau bisa juga dari luar Jawa Timur. Jadi perpindahan tugas orang tua ini tidak hanya di wilayah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur tapi juga bisa dari luar Jawa Timur ya. Surat keterangan domisili diterbitkan pada saat orang tua atau wali mulai pindah tugas oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang ya. Jadi yang menerbitkan surat keterangan domisili itu bisa lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Dalam hal surat keterangan domisili tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru dapat diganti dengan surat keterangan domisili sesuai dengan alamat instansi atau lembaga atau kantor dan atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan yang dikeluarkan oleh atasan langsung. Jadi keringanannya bisa yang mengeluarkan adalah atasan langsung di mana alamat instansi, lembaga, kantor atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan orang tua wali ya. Berikutnya untuk jalur PPDB anak guru atau tenaga kependidikan itu diperuntukkan bagi anak guru atau tenaga kependidikan baik PNS atau non PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari kepala satuan pendidikan. Jadi khusus untuk jalur PPDB anak guru atau tenaga kependidikan boleh dari PNS atau non PNS tapi harus mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas.
Sementara jalur PPDB anak tenaga kesehatan diperuntukkan bagi anak dokter, perawat, sopir ambulan, tenaga teknis kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19 di rumah sakit, puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung tempat orang tua atau wali bertugas. Ini khusus untuk jalur anak tenaga kesehatan. Jadi yang memang betul-betul orang tuanya itu terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jalur anak tenaga kesehatan menggunakan surat keterangan domisili yang diterbitkan saat orang tua wali mulai bekerja di rumah sakit atau puskesmas yang berada di Provinsi Jawa Timur pada penanganan COVID-19 oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setempat yang berwenang. Dalam hal surat keterangan domisili tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru dapat diganti dengan domisili sesuai alamat rumah sakit atau puskesmas di wilayah Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 tempat bekerja. Berikutnya, ini syarat pilihan mendaftarnya. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih satu sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih satu kompetensi atau keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. Jadi kalau SMA bisa memilih satu sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Kalau SMK satu kompetensi atau keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. Ya. Ini ketentuan berikutnya apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota. Ya. Jadi apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat. Ya, kalau masih sama usia yang lebih tua, kalau yang masih sama waktu pendaftaran. Ini yang diprioritaskan. Dalam hal terdapat sisa kuota, nanti di jalur perpindahan tugas orang tua wali dan anak tenaga kesehatan, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur anak guru atau tenaga kependidikan. Jadi kalau perpindahan tugas orang tua wali dan anak tenaga kesehatan itu ternyata sisanya masih diperuntukkan untuk jalur anak guru atau tenaga kependidikan. Dan terakhir, dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali secara keseluruhan belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur afirmasi dan atau jalur prestasi hasil lomba. Oke, mudah-mudahan informasi ini membantu, khusus bagi kalian yang masuk di ketentuan ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk SMA atau SMK negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.